Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di siang hari ini Sayyidul Ayyam, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan dan di bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih banyak memberikan, melimpahkan kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kaki kita meniti jalan menuju masjid dalam rangka menunaikan kewajiban utamanya bagi kita kaum laki-laki, yaitu sholat Jumat berjamaah yang diawali dengan mendengarkan khutbah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehat walafiat, umur panjang, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta atas keluarga beliau dan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita terpilih untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Semoga Allah istiqomahkan kita di atas dinul Islam dan ketaatan kepadanya sampai ajal. Allah akhirkan hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah jauhkan kita dari musibah agama dan dunia. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surga Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul mu'min asyaddu bala?" Mukmin manakah? Siapakah mukmin yang paling berat ujiannya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu para nabi dan yang semisalnya dan yang semisalnya. Maka dari sini para ulama menyampaikan, semakin kokoh, semakin kuat agamanya, maka semakin berat pula ujiannya. Tetapi ujian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada dirinya, pada diri seseorang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Ujian yang Allah tetapkan pada diri seseorang sudah diukur sesuai dengan kesanggupan, sesuai dengan kemampuan, sehingga pasti dia bisa melaluinya dengan baik. Dan tentunya orang yang beriman, sebesar apapun ujian masalahnya, maka pertolongan Allah lebih besar. Sehingga bagi orang yang beriman, sebesar apapun masalahnya, selama pertolongan Allah lebih besar, maka itu tidak masalah bagi dirinya. Karena yang terpenting adalah besarnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan pertolongan Allah lebih besar daripada besarnya masalah dan ujiannya. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara atau ada seorang nabi, rasul yang Allah berikan ujian yang berat, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kita tahu bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam ini memiliki gelar Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang kemudian kita salah kaprah. Kita menganggap bahwasannya kalau kekasihnya Allah itu hidupnya enak, kalau kekasihnya Allah itu apa-apa dituruti, kalau kekasihnya Allah itu pasti tidak ada masalah, kalau kekasihnya Allah itu hidupnya akan lurus-lurus saja dan akan baik-baik saja. Ternyata tidak. Dan kalau kita kemudian kembali membuka sejarah dari para nabi, ujian mereka berat, padahal mereka orang yang kedudukannya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW sampai Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Tapi berat ujiannya. Tapi bagi orang beriman, seperti yang kami sampaikan di awal, makin kokoh, makin kuat agamanya, ujiannya makin berat, masalahnya banyak. Tapi itu tidak jadi masalah. Kenapa? Karena pasti Allah akan turunkan pertolongannya yang lebih besar lagi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara beratnya ujian dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika kemudian Allah perintahkan kepada setiap nabi dan rasul untuk mendakwahkan tauhid, mengajak orang-orang untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, hanya bergantung, bersandar kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya beribadah dan dia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, hanya berdoa kepada Allah, mempersembahkan semua ibadah dan amalnya hanya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Memurnikan agama ini hanya untuk Allah. Lam yalid wa lam yulad. Dan kemudian harus betul-betul mengimani bahwasanya Allah nggak punya orang tua dan Allah nggak punya anak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara, tidak ada yang sebanding. Dan Allah tidak mau diduakan, Allah tidak mau disekutukan. Bahkan ancamannya berat, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Bagi mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tempatnya fi nari jahannam, di neraka jahanam, dan mereka kekal di dalamnya. Mereka lah seburuk-buruknya makhluk. Karena jelas Allah perintahkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah perintahkan kepada jin dan manusia untuk hanya beribadah kepada Allah, menegakkan kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak beribadah kepada selain Allah.
Maka yang menjadi masalah manakala yang membuat patung sesembahan, yang membuat patung berhala adalah bapaknya Nabi Ibrahim sendiri, yaitu Azar. Maka walau demikian tetap berdakwah. Walau kemudian orang akan mengatakan, silahkan kamu dakwai bapakmu dulu, silahkan kamu dakwai keluargamu dulu. Ya sudah, Nabi Ibrahim sudah mendakwai bapaknya, sudah mendakwai keluarganya. Nabi Muhammad SAW juga sudah mendakwai pamannya Abu Talib, sudah mengajak pada jalan kebaikan, bahkan sudah menawarkan Islam, bahkan siap menuntun untuk masuk Islam. Tapi kemudian hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Artinya balighu anni walau ayah. Tugas kita hanya menyampaikan. Tugas kita adalah tawasobil haq, tawasobis sabr, menasihati, sabar. Tugas kita mandala ala khairin, menunjukkan pada jalan kebaikan. Tugas kita amar ma'ruf nahi munkar. Dan hidayah adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka walau keluarga tidak menerima, tetap kita harus berdakwah kepada siapapun. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kemudian sampai pada saatnya Nabi Ibrahim menghancurkan semua patung-patung berhala itu, dan kemudian karena itulah Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dibakar dengan nyala api yang berkobar-kobar, api yang besar. Tapi ingat, seberat apapun masalahnya, bagi orang yang beriman, pertolongan Allah jauh lebih besar. Maka apa yang terjadi? Allah tidak kirimkan angin untuk memadamkan api itu. Allah tidak menurunkan hujan untuk memadamkan api itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kau dingin, dingin yang menyelamatkan atas Ibrahim. Bukan angin yang Allah kirimkan, bukan hujan yang Allah turunkan, langsung Allah perintahkan kepada api supaya menjadi dingin, tapi dingin yang menyelamatkan atas Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim selamat dari pembakaran itu, karena api tidak bisa membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertolongan Allah jauh lebih besar pada orang yang beriman. Sebagaimana Nabi Musa ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun, depan lautan, belakang pasukan Fir'aun, tidak bisa lari. Mau lari kemana? Ini masalah yang berat. Tapi tenang, pertolongan Allah jauh lebih besar. Maka kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut, dan Allah belah lautan itu kan. Dan terkadang ketika Allah menolong seorang mukmin, cukup dengan Allah mengatakan kun fayakun, dan bahkan pertolongannya seakan tidak masuk di akal. Makanya di surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang beriman, bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi, jalan keluar, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Terkadang pertolongan Allah ini out of the box, di luar dari pemikiran, di luar dari nalar manusia. Tapi itulah pertolongan Allah yang jauh lebih besar daripada masalahmu bagi orang yang beriman dan bertakwa. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang berpasrah dirinya hanya kepada Allah, Allah cukupi kebutuhannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan permudah urusannya. Sebagaimana ketika kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan kepada Allah di surah As-Saffat ayat ke-99 sampai 111 untuk mengasingkan Hajar dan Ismail yang masih bayi, diasingkan ke Masjidil Haram, diasingkan ke Mekah, di dekat Ka'bah. Tapi Ka'bah belum berdiri seperti sekarang karena roboh
ketika banjir bandang dari Nabi Nuh alaihissalam, yang tersisa hanya pondasi. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengasingkan Hajar dan Ismail di situ, Pak. Padang pasir luas, gak ada pohon, gak ada air, gak ada manusia. Allah perintahkan untuk tinggalkan Hajar dan Ismail di tempat itu. Maka kemudian Hajar sampai mengatakan, Allahu amaraka bihada. Apakah ini Allah yang perintahkan? Apakah Allah yang perintahkan ini? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengangguk. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar, kembali kepada Sarah, ke Palestina. Maka kemudian beberapa hari perbekalan Hajar habis, padahal harus masih menyusui Ismail yang masih bayi. Maka kemudian lari dari sofa ke Marwah, ikhtiar usaha untuk mencari air, siapa tahu ada air. Dan kemudian pertolongan Allah luar biasa, sebagaimana di surah At-Talaq tadi saya sampaikan, Allah kemudian memancarkan air Zam-Zam menjadi air yang diberkahi, menjadi air yang terbaik di muka bumi ini. Air yang sampai sekarang diminum oleh sekian banyak orang tidak habis, tidak pernah asat, tidak pernah kering. Bukan hanya dinikmati oleh yang umroh, yang haji saja, dan bahkan banyak dijual di toko-toko dan tidak pernah kering, tidak pernah habis air Zam-Zam. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujian berikutnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika kemudian memohon kepada Allah putra yang salih, Rabbi habli minas salihin, dan harus kemudian menunggu masa penantian dikabulkan, Sarah bisa hamil 90-an tahun, Pak. Mungkin kalau kemudian kita memikirkan Khalilullah, kalau berdoa harusnya langsung dikabulkan, itu mikirnya kita, Pak. Tapi ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam untuk bisa mendapatkan seorang anak 90 tahun penantiannya, Pak. Nabi Zakaria 100 tahun penantiannya baru punya anak, Allah berikan anak, Pak. Maka kemudian ketika kita berdoa dan belum Allah kabulkan, tenang. Belum selama apa yang dialami Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria, Pak. Kita berdoa baru setahun belum dikabulkan, 2 tahun belum dikabulkan, lantas kemudian putus asa. Sedangkan Nabi Ibrahim harus menunggu masa penantian terkabulnya doa 90-an tahun, Nabi Zakaria 100-an tahun, Pak. Seberapa keimanan kita, seberapa ketakwaan kita ketika dibandingkan mereka? Jauh, Pak. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan istri-istrinya Rasulullah yang lain sampai meninggalnya nggak punya anak kecuali Khadijah. Meninggalnya nggak punya anak kecuali Khadijah. Maka jangan pernah berputus asa dari doa. Maka orang Jawa bilang, sopo sing tekun bakale tekan sanajana nganggo teken. Siapa yang mengayuh sepeda, maka dia akan sampai pada tempatnya, entah cepat atau lambat. Pasti dia akan sampai asalkan terus dia kayuh sepedanya. Siapa yang jalan, walaupun jalannya pelan, tetap pasti akan sampai, lambat atau cepat. Asalkan terus dia langkahkan kakinya. Tapi kalau sudah berputus asa dan berhenti, ya sudah, nggak mungkin sampai. Maka la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah itu pada akhirnya Sarah kemudian diberikan karunia anak, seorang putra, lahir Ishak menjadi nabi. Dan yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian bagi Nabi Ibrahim yang berikutnya adalah ketika Allah berikan wahyu melalui mimpi. Nanti dibuka surah As-Saffat 99 sampai 111 gitu.
dan mimpinya seorang nabi adalah wahyu, sebagaimana disampaikan di hadis mauquf. Ru'yal anbiya'i fil manami wahyun. Mimpi seorang nabi adalah wahyu untuk menyembelih Ismail. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam siapkan pisaunya, siapkan golok pedangnya, dan kemudian berjalan dari Palestina menuju ke Mekah untuk menghampiri Ismail. Nanti kemudian di pertengahan jalan Nabi Ibrahim alaihissalam dihadang oleh syaitan. Dan memang inilah tugasnya syaitan, menyesatkan manusia, menggoda, mengganggu, menghalangi dari jalan kebaikan. La taqnatu min rahmah la aqudanna lahum siratal mustaqim. Itulah ikrarnya, janjinya iblis ketika dikeluarkan dari surga. Akan senantiasa menyesatkan manusia dari jalan yang lurus, akan senantiasa menghalangi manusia dari jalan kebaikan. Inna syaitana lakum aduwan fattakhiduhu aduwan innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Di surah Fatir ayat ke-6. Maka kemudian setan itu musuhmu, maka perlakukanlah sebagaimana musuhmu. Dilemparlah setan itu pakai batu, yang sehingga kemudian nanti ada yang namanya lempar jumroh atau lempar jamarah. Kemudian sampai kepada Nabi Ismail, dan kemudian Nabi Ismail menerima itu. Silahkan Bapak, kalau memang itu perintahnya Allah, laksanakan. Sesoleh itu Nabi Ismail, Pak. Dan bahkan ketika dia harus disembelih, maka kemudian Nabi Ismail menyerahkan lehernya, Pak. Kenapa bisa sesoleh itu? Ya, didikan dari Hajar, didikan dari ibunya, Pak. Maka jelas dalam Islam al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah atau guru pertama kalinya. Maka ibu-ibu harus cerdas, ibu-ibu harus ngaji, ibu-ibu harus pintar. Maka jamaah, istrinya panjenengan jangan hanya disuruh di rumah saja. Kalau memang kita sebagai suami merasa kurang bisa mendidik istri atau kurang maksimal memberikan ilmu kepada istri, maka persilahkan istri untuk kemudian ikut pengajian-pengajian, supaya mereka punya ilmu, supaya kemudian mereka ngaji, faham dengan Islam ini, dan akan ada yang bisa diajarkan kepada anak-anaknya. Faqidu syai' la yu'tihi, kata pepatah Arab, kalau dia tidak punya ilmu, apa yang mau diberikan kepada anak? Maka ibu-ibu harus cerdas. Kalau suami dirasa kurang mampu untuk bisa memberikan ilmu din dengan baik kepada istrinya, maka diantara caranya adalah izinkan istri untuk kemudian mengikuti kajian-kajian sunnah di luar sana, supaya mereka punya ilmunya tambah salihah, dan kemudian itu menjadi bekal yang besar untuk menjadi sekolah dan guru pertama kalinya anak, sehingga anaknya jadi anak yang salih. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan dari langit, ternyata itu hanyalah ujian bagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lolos dan lulus melaksanakan itu, dan tidak perlu untuk menyembelih Ismail, Allah gantikan dengan kambing yang besar atau domba. Sehingga kemudian dari situlah asal muasal atau sejarah dari ibadah menyembelih hewan kurban. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.